Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi MS. Kali ini saya akan membagikan cara mudah menyelesaikan soal-soal tes potensial skolastik atau TPS, khususnya materi pengetahuan kuantitatif yang sering muncul pada UTBK SBMPTN. Bagi adik-adikku yang ingin masuk perguruan tinggi, mari kita belajar bersama. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi pembahasan soal selanjutnya. Selamat belajar. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Nilai P, X, dan nilai Q rata-rata. Nah, kita akan mencari hubungan antara P dan Q. Oke, sebelumnya kita lihat dulu soalnya ya. Median, masih ingat kan median? Median itu apa? Oke, benar. Median itu adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Ingat ya? Data setelah diurutkan. Ingat, jangan lupa untuk mengurutkan data ini. Oke? Jadi langkah pertama kita urutkan dulu datanya. Karena X adalah median atau nilai tengah, artinya X itu adalah data ke-4. Karena nilai bilangannya ada 7. Oke? Jadi kita tulis dulu ya, kita urutkan. Tulis dulu jawab. Oke. Sekarang kita urutkan. Artinya 3 bilangan di kiri, kemudian X, kemudian 3 bilangan di kanan. Oke. Sekarang kita urutkan, yang paling kecil adalah 4. Berarti 4, kemudian 5. Oke. Kemudian 11. Oke. Nah, data keempat adalah X. Kenapa? Karena X adalah median. Median itu kan nilai tengah setelah data diurutkan. Oke. Nah, sekarang setelah X itu ada 16, 19. Kemudian yang terakhir adalah 22. Oke. Nah, di sini adalah X itu median. Berarti nilai X di sini median. Nah, sekarang kita lihat nilai X di sini kira-kira ada berapa? Oke. Ternyata X di sini bisa angka di atasnya 11 itu ada angka 12, bisa. 13 juga bisa. 14 juga bisa, dan 15 juga bisa. Jadi ada 4 angka yang bisa menggantikan posisi X. Oke. Nah, sekarang kita uji 2 saja. Kita ambil yang dekat dari 11 dan yang terdekat dari 16. Jadi kita uji ya. Kita ambil X-nya. Untuk X sama dengan 12. Oke. Artinya X-nya sama dengan 12, artinya itu adalah mediannya 12. Bisa kan mediannya 12 di sini? Oke. Kita cari rata-ratanya. Masih ingat rumus rata-rata? Oke. X bar atau X rata-rata itu sama dengan jumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Banyak data ada 7. Oke? Nah, sekarang berarti 4 tambah 5 tambah 11 tambah X. X itu tadi kita ambil 12 tambah 16 tambah 19 tambah 22 per banyaknya data. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Sekarang kita hitung. Cara mudah menghitungnya, kelompokkan yang bisa dapat 10. Yang akhirannya, contoh 4 tambah 5 tambah 1 itu kan 10. Berarti nilainya ini 20. Oke? Ini 6 tambah 2 tambah 2 itu 10 juga. Tadi 20 tambah itu 10, 30, 40, 10-nya 50, 60, 70, tambah 19, berarti 89 dibagi 7. Ini nilainya berapa?
Oke, benar. 12,7. Oke. Nah, sekarang kita lihat. P itu X. X itu adalah 12. Oke. Q itu rata-rata. Rata-ratanya 12,7. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Apakah P yang besar atau Q? Oke, kita tulis dulu ya supaya jelas. P-nya itu X 12. Q-nya itu 12,7. Apakah P lebih besar atau lebih kecil? Oke, benar, lebih kecil. Oke, berarti yang pertama untuk X sama dengan 12 diperoleh P lebih kecil Q. Nah, sekarang kita uji yang mendekati 16, yaitu 15. Oke, kita tulis ya. Untuk X sama dengan 15, maka rata-ratanya 4 tambah 5 tambah 11 tambah X-nya tadi berubah jadi 15. Tambah 16 tambah 19 tambah 22 dibagi 7. Oke. Sekarang berapa jumlahnya ini? Caranya di sini tadi kan 89. Itu kalau 12. Sekarang 12 ke 15 kan tambah 3. Tinggal tambah 3. 18 tambah 3 ya 92. 92 bagi 7 berapa? Oke, benar. 13,1. Nah, sekarang kita bandingkan lagi. P, Q. P itu X, kita tadi ambil X 15. Dan Q itu rata-rata. Oke. 13,1. Nah, sekarang apakah P lebih besar atau lebih kecil Q? Oke, benar, lebih besar. Nah, coba kita lihat dua kesimpulan ini. Yang pertama, ketika kita ambil 12, X-nya itu P lebih kecil Q. Dan ternyata ketika kita ambil 15, P lebih besar Q. Jadi kita bisa simpulkan bahwa informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk menarik kesimpulan. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-20. Nah, di sini ada gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, yang akan kita cari adalah representasi dari himpunan penyelesaiannya. Oke, cara menjawabnya bagaimana? Kita tulis dulu ya, jawab. Oke, cara termudah untuk menentukan penyelesaiannya, kita kali silang 4-nya dikali dengan X. Ingat ya, yang di sumbu Y 4 dikalikan ke sumbu X. Sementara 6 yang X dikalikan ke sumbu Y. Oke, jadi ceritanya kali silang 4X 6Y. Oke, bisa ditulis 4 kali X 4X. Nah, sekarang 6 kali Y 6Y. Plus atau minus? Plus. Jadi ditulis tambah 6Y. Oke. Nah, sekarang di sini ada tanda pertidaksamaannya. Ada 4 tanda pertidaksamaan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Nah, di sini belum ditahu ya. Jadi kita pakaikan titik-titik dulu. Oke. Di sini berapa hasilnya? Kalikan 4 kali 6 berapa? Oke, benar 24. Oke. Nah, sekarang 24-nya pindah ruas ke kiri. Berarti plus pindah jadi minus. Berarti di sini ditulis 4X tambah 6Y minus ini 24 ya. Minus 24. Kita masih gunakan titik-titik karena di sini tanda pertidaksamaannya belum bisa ditentukan. Sama dengan ini ya. Oke, sekarang untuk menentukannya, coba kita perhatikan optionnya. Optionnya itu ini masing-masing bisa dibagi 2. Oke, jadi 4 dibagi 2, 2X tambah 6 bagi 2, 3Y kurang 24 bagi 2, 12. Oke, di sini masih pakai titik-titik 0. Nah, sekarang
bagaimana cara menentukan tandanya? Caranya adalah kita uji satu titik. Boleh titik sembarang, tapi yang paling mudah diuji adalah titik 0,0, yang titik ini. Oke, nah sekarang kita uji titik. Uji titik 0,0. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Oke, kita substitusi ke persamaan ini, pertidaksamaan ini. Sorry ya. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 dikurang 12 masih titik-titik 0. Oke, nah sekarang 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Artinya ini hilang ya, tinggal minus 12. Nah sekarang bagaimana cara menentukan tanda pertidaksamaannya? Oke, kita lihat apakah daerah yang diarsir itu memenuhi titik 0,0. Oke, dia memenuhi ya, ke bawah. Artinya menyinggung atau menyentuh titik 0,0. Artinya, kita cari apa hubungan antara minus 12 dengan 0. Lebih besar atau lebih kecil? Oke, benar, lebih kecil. Oke, sekarang yang kedua. Apakah dia lebih kecil atau lebih kecil sama dengan? Cara menentukan sama dengan di bawahnya, kita hapus dulu ini ya. Itu adalah kita lihat garisnya. Kalau dia garis putus-putus seperti gambar ini, artinya itu tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Kalau ini tidak garis lurus tanpa putus-putus, itu artinya ada sama dengan di sini. Oke? Jadi pertidaksamaan ini kita tulis di sini, lebih kecil. Jadi kita lihat jawaban yang benar ini. 2x tambah 3y kurang 12 lebih kecil 0. Jawabannya adalah alfa. Oke. Nah sekarang bagaimana ketika kita ambil sampel ya, atau contoh. Misalkan daerah yang diarsir adalah daerah ke atas. Kita coba ya. Daerah ke atas. Misalkan ini yang diarsir. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, nah sekarang caranya sama ya, sampai menentukan tandanya. Oke, sekarang kita di sini belum ada tandanya. Oke, nah sekarang kita tetap uji 0,0. 0,0 itu tadi tandanya lebih kecil, kita dapat lebih kecil. Tapi karena dia 0,0 bukan daerah penyelesaian, artinya kita ambil tanda yang kebalikannya. Kebalikan dari kebalikan dari lebih kecil, ya lebih besar. Jadi untuk daerah yang diarsir dari sini itu nilainya 2x tambah 3y kurang 12. Ini lebih besar 0. Oke, bisa ya? Tapi karena tadi daerahnya ke bawah, berarti dia lebih kecil 0. Nah, bagaimana kalau dia garis lurus tanpa putus-putus? Artinya itu dia lebih besar atau sama dengan 0. Oke, bisa ya? Oke, nah sekarang kita sudah mengerjakan 20 soal-soal yang sering muncul di UTBK. Ini pada part pertama. Nah sekarang kita akan lanjut ke part kedua. Jangan lupa view, like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi pada pembahasan part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.